Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik kita semuanya yang sudah menikah, itu sunnah Rasulullah, mudah-mudahan masing-masing dijadikan suami istri yang akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Keturunannya juga keturunan yang cinta Rasulullah SAW. Alhamdulillah tadi kita ikuti kunut nazilah ya. Kunut nazilah, kunut yang untuk membantu sebagian kita orang Palestina. Tidak hanya itu, sebenarnya kita ini juga minta dilindungi Allah. Ada doa dari Rasulullah itu, Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ulangi saya. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, itu doa di dalam hadis Nabi itu. Saya tulis di buku-buku doa keluarga bahagia. Itu artinya, wahai Allah, saya yakin bahwa Engkau itu maha kuasa mengendalikan leher orang-orang yang tidak baik, yang bermaksud jahat, melakukan kejahatan. Wa na'udzubika min syururihim. Kami mohon agar supaya kejahatan mereka itu tidak akan mengena pada kita. Itu umum. Saya pernah mengajari orang itu, ya, mengajari orang itu, baca ini sajalah. Kamu jangan mendoakan jelek-jelek kepada tetangga itu, tetangga, karena mengambil tanah yang tidak semestinya. Hati-hati Bapak Ibu soal tanah ini. Karena Nabi mengatakan siapa yang menggunakan tanah satu jengkal begini yang bukan miliknya, bukan miliknya, itu besok pada hari kiamat disuruh memikul, Pak. Memikul itu pada tanah sampai 7 lapis itu suruh mikul, Pak. Siapa kuat? Maka Bapak Ibu hati-hati soal tanah. Lebih baik ngalah sedikit. Tanah-tanah fasilitas umum tidak boleh kita pakai seenaknya. Itu bukan hak kita. Kapan kita beli? Ya banyak hal lah Pak ya. Kapan kita beli? Yang lain ya begitu ya Pak. Loh, kok begitu? Ya gotokan kabeh. Mana salah kok diikuti. Mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung apa-apa ya. Saya kemarin mau membeli rumah, ya, membeli rumah, kemudian di situ parkirnya itu tempat parkirnya mungkin mobilnya tidak cukup ya, gitu ya. Saya mohon maaf, saya tidak berbicara di sini, mohon maaf saya. Wallah saya demi maaf, enggak menyangkut, saya enggak tahu sih. Nah itu karena pagarnya itu dijorokkan ke maju itu. Saya bilang sama anak saya, walaupun beri harga murah, jangan beli. Itu tidak boleh, itu kan itu tidak boleh. Itu tanah siapa? Saya mohon maaf ya, saya tidak, demi Allah saya tidak menyinggung Bapak-bapak sekalian. Saya tunjukkan saja begitu. Gitu. Ya begitu saja. Sebab berat, ya tanah itu begitu. Nah itu saya memberi doa itu, baca aja doanya itu. Karena sudah masuk ke pengadilan dan dia pada posisi yang benar, tetapi dia mengancam mau menculik anaknya, mau membakar rumah dan macam-macam. Saya bilang tenang saja. Kamu itu yang tenang, kamu itu punya Allah kok susah toh. Kamu kalau susah takut itu seolah-olah Allah tidak mampu toh menolong kamu. Tiba-tiba mohon maaf, Allah membuat skenario lain.
yang mau menzalimi, yang mau menculik itu melempar mercon di itu ternyata kepleset di kamar mandinya dan meninggal dunia. Tanya saya, Pak, doa ini saya teruskan apa enggak? Loh, kamu kan enggak mendoakan jelek. Kamu tidak mendoakan jelek. Kami yakin engkau melindungi kami. Dan itu kan urusan Allah. Dan tidak mesti kalau matinya karena doamu. Oh, GR kok. Ya semua ditulis di sana tanggal kematian. Itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Siapa yang sudah hafal? Hah? Yang sudah hafal? Enggak. Yang belum hafal? Yang belum hafal? Mulai sama angkat tangan. Oh iya, Pak Perdi ini tadi. Karena angkat tangan dulu aja saya kasih. Ini ada buku, walaupun Bapak sudah punya, mungkin tapi tidak apa-apa diberikan yang lain. Itu doa menghadapi kezaliman orang. Nah, yang dibaca oleh imam kita tadi itu, Pak, ya, ngeri itu, ya, ngeri. Di separuh halaman pertama itu sebelah kanan, surah An-Nisa. Ketika orang di neraka itu kulitnya itu sudah hancur karena panasnya sekian derajat, ya, yang tidak pernah panasnya dijumpai di dunia. Ketika kulitnya sudah rusak, kemudian badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang lain liyadzuqul adzab, supaya bisa mengulang-ulang sakitnya. Bapak Ibu tega enggak kalau melihat orang tua Bapak Ibu kena begitu? Bapak Ibu tega enggak kalau melihat orang tua disiksa Allah begitu? Loh kok sampean udah takoni ngene kok cek gak tegas ngono. Bapak Ibu lo tega enggak melihat orang tua disiksa kayak gitu? Orang gitu. Nah sekarang apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelamatkan itu? Apa yang sudah Bapak lakukan? Apa Bapak sudah wakaf atas nama orang tua? Itu real. Itu real. Kita belum melakukan. Pak, saya miskin, Pak. Ya, saya tidak punya, Pak. Ya. Kamu bisa beli mobil untuk kenikmatanmu, tapi kamu tidak mikir kenikmatan orang tuamu bagaimana? Di mana kamu bilang miskin itu? Berarti kamu egois. Apa yang sudah kita lakukan? Katanya nggak tega saja. Apa yang kita lakukan? Nah itu minimal saya sudah mengajarkan, jangan ada sholat tanpa menangis untuk orang tua. Itu minimalis, Pak. Minimalis. Itu minimalis. Walaupun untuk merubah keadaan itu tidak cukup dengan doa, Pak. Gitu loh. Paham, Pak? Untuk merubah keadaan tidak cukup dengan doa. Untuk merubah keadaan Palestina dengan doa. Kurang apa sekarang yang berdoa itu di dekat Ka'bah kok? Kurang apa yang berdoa itu di dekat Raudhah kok? Kurang apa yang berdoa itu adalah orang hafal Quran? Kurang apa yang mengamini itu adalah ribuan yang hafal Quran? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Maka Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasbullah itu mengerti untuk merdeka itu tidak bisa hanya dengan doa. Dia terjun langsung dengan Bung Tomo toh. Itu real. Nah, Israel itu kan berapa tuh, Pak? Hanya kecil. Kalau yang lain itu bersatu selesai loh, Pak. Jadi sekarang ini doa iya, tetapi kemudian yang real apa? Nah, gitu. Yang real apa yang kita lakukan? Nah, saya tanya dokter itu, kenapa kok bahasa Quran itu kok kulitnya, jika kulit mereka melapuk dalam neraka itu kami ganti? Iya, karena pusat sakit itu di kulit. Saya tanya dokter, karena pusat sakit itu di kulit, Pak. Ya kan gitu. Nah, kalau kulit sudah hancur ya tidak terasa. Ini pusat terasa. Jadi kita
Saya kalau doa ya begitu, ya Allah saya jangan matikan dulu, saya belum tuntas menyelamatkan ibu saya belum tuntas menyelamatkan ayah saya. Kita tidak boleh main-main Pak. Orang tua kita, apa yang kita lakukan? Wah, anak kita berikan tanah ini. Setelah diberi tanah, dibikinkan rumah. Setelah diberikan rumah, diberi modal. Iku sik urip masa depannya sik iso ngatur dhewe, Pak. Yang sudah mati loh, Pak. Ya, Pak ya. Meri anake itu kok mikir meneh putune ya opo iki, tanah wis entek ngene. Tukokno maneh putune. Tadi hampir umur habis untuk pikir itu. Nah, itu wa idza baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul adzab, itu yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Nah, setelah ayat itu kemudian ayat tentang surga, orang-orang yang baik, orang-orang yang diampuni Allah itu dimasukkan surga. Ini kontras apa enggak? Kontras apa enggak? Jadi ayat yang pertama itu ayat yang bersifat apa? Siksa. Ayat yang berikutnya, nah, kalau yang siksa berarti menakuti toh, ya. Yang beri ini berarti memberi kabar gembira. Ini namanya ayat khauf, Pak ya. Ayat khauf, ayat yang menanamkan ketakutan. Yang di sini ayat roja, bukan ruja, roja. Roja itu hope. Kalau khauf itu fear and hope. Jadi khauf dan roja. Tugasnya Nabi itu sekali-kali ya menjelaskan neraka. Tugasnya Nabi kadang-kadang menjelaskan tentang surga. Ini harus imbang terus. Dan irama itu ada dalam Al-Quran. Menjelaskan ini, menjelaskan ini. Ya ini. Hal ataka hadithul wasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Terus amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Terus wa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni bil ju'. Nah, sebentar. Jadi itu ayat penggalan pertama ini tentang neraka. Mereka tidak makan kecuali duri-duri yang merobek tenggorokan. Mereka tidak diberi minum kecuali nanah yang bercampur darah. Tegakah kita Bapak Ibu melihat ibu kita, bapak kita? Kita tahu sendiri orang tua kita itu belum mengalami ekonomi yang banyak sehingga belum bisa infak yang banyak. Ya tak Pak? Wong untuk kuliah kita saja mecah celengan loh Pak. Iya tak Pak? Utang koperasi durung entek tutup mi jamane. Enggak sempat sedekah. Enggak sempat merasakan pengajian rutin kayak begini ini, sehingga sholatnya ya doanya banyak yang salah. Ya tak Pak? At-taqiyatu jelas salah. Alhamdulillahirabbil alamin, ini salah. Nah, sekarang yang menyelesaikan itu adalah kita yang masih hidup ini. Kita yang masih hidup ini. Ya. Nah, ini ayat-ayatnya itu. Ujung la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, setelah itu kemudian ayo baca sama. Wujuh yaumai na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthutha. Cukup sampai di situ. Nah, itu berarti ayat tentang surga. Di sana air yang mengalir, di sana ada gelas-gelas yang disiapkan, jus apokat, apa itu lontong balap,
itu soto dengan kerupuk yang lebar. Pokoknya diceritakan yang disukai di sini disediakan sana semua. Nah itu. Baru setelah itu ini hati, ini khauf, ini roja. Baru sekarang otak disuruh berpikir tak? Teruskan ayo. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Stop. Nah, ini sudah mulai otak. Jadi tadi itu hati, sekarang otak. Mengapa kamu tidak berpikir soal masalah biologi? Unta diciptakan, langit ditinggikan, bumi dihamparkan. Ayo mikir. Ojo hati itu air. Ini ya kasih makanan, ini kasih. Lalu kembali lagi ke hati. Kembali lagi ke rasa lagi. Jadi otak hati khauf. Ini irama Quran, Pak. Ini irama Quran. Saya jelaskan Imam tadi baca itu tadi. Terus apa? Terus apa itu? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Nah, itu diingatkan, kamu besok pasti kembali. Dan setelah itu kamu akan saya cek satu persatu apa yang pernah kamu katakan, apa yang pernah kamu lakukan. Terus biasanya kita berdoa, Rabbi hasibni hisaba yasira. Besok saya tolong ya Allah ketika engkau periksa itu berikan ampunan. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Itu pengantar Pak, belum ceramah ini. Itu ya, supaya Bapak ngerti yang dibaca oleh imam kita itu. Saya cek di surat An-Nisa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ya diberi waktu ceramah di depan Bapak Ibu yang sangat terhormat, karena membuat saya itu tertantang gitu. Saya tadi jam 2 bangun. Saya berpikir, apa betul ya bahwa apa itu, kan ada doa itu, Rabbi farfirli dhunubi ya Allah bibarkatil. Lah al-hadi itu kan pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Benarkah Nabi itu pemberi petunjuk? Benar enggak? Ya. Saya tadi ngelacak Pak, agak panjang sampai jam berapa menjelang subuh. Ayo saya tanya, apa betul Nabi itu memberi petunjuk? Nah katanya yang memberi petunjuk itu hanya Allah. Coba Bapak baca di surat Qasas 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, orang yang kau benci. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Saya tanya sekarang, betulkah Nabi itu memberi petunjuk? Loh, malah sih, ya apa sih mau? Ya toh? Apa itu? Loh, padahal yang dibaca sebentar, nanti Bapak tenang saja, supaya clear gitu loh ya, gitu. Coba sama lu saya nak karek tak subuh ya, aku sih gelek emang Pak.
Itu loh Pak. Rabbi faghfirli dzunubi, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, dengan keberkahan, dengan usahanya Nabi Muhammad sebagai petunjuk, pemberi petunjuk. Salah apa benar? Salah apa benar? Menurut ayat itu. Lo ngono sih lah ya, jadi ditambah ibu salah, ayo menurut ayat itu. Nah, apa ada ayat yang lain? Nah, sekarang Bapak lihat ayat surat Al-An'am 90. Saya ini sebetulnya ini menceng ini. Saya itu kemarin sudah tanya Pak Ferdi itu. Judulnya apa Pak? Mendekat Nabi dengan tahajud. Sebetulnya asik ini tentunya. Tapi ini dulu. Ayo. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk. Oke, stop. Mereka para nabi itulah orang yang diberi petunjuk. Terus? Maka ikutilah petunjuk mereka. Maka ikutilah petunjuk mereka. Petunjuknya siapa? Nabi. Berarti Nabi lah ya diberi hak untuk beri petunjuk toh Pak. Iya toh? Lah iya, kan berarti Nabi memberi petunjuk. Tapi kalau izin dari Allah. Lah ya mesti toh Pak, sama mangan aja izin Gusti Allah kok ampun ya Allah. Gitu. Iyalah. Jadi Rasulullah itu juga pemberi petunjuk menurut ayat ini gitu loh Pak, ditambahi. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Maka melalui petunjuk nabi-nabi yang sudah disinari Allah itu, ikutilah petunjuk mereka. Loh. Jadi berarti nabi sebagai petunjuk itu adalah nabi penyalur petunjuknya Allah. Nah, berarti sholawat yang dibaca oleh orang di kampung-kampung itu tidak salah. Kalau dipakai ayat itu jadi salah. Paham Pak ya? Sekarang saya saya tanya, yang memberi cahaya itu siapa? Allah. Apakah Nabi itu bisa memberi cahaya? Meneruskan. Ya memang nih, tak buka emang kelali bisa nih lagi nih. Ini loh, yang ini loh lupa. Ini halaman pelan-pelan Pak ya, yang konsumsinya belum datang Pak. Ini halaman 20. Ini halaman 20. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya. Nah, Nabi itu cahaya. Cuma tidak bisa memberi cahaya sendiri, gitu toh? Tapi mengambil cahayanya dari Allah. Cahayanya dari Allah. Maka kemarin saya katakan jadilah bulan. Tidak punya cahaya tidak apa-apa, tapi ambillah cahaya dari. Bapak ibu tidak bisa nyumbang fakir miskin tidak apa-apa, tapi carilah dana orang lain untuk disumbangkan. Itu namanya ya bulan toh, ya toh Pak. Bapak tidak bisa nolong orang itu, tapi Bapak kan punya kenalan orang yang menguasai di wilayah itu. Tolong Mas itu ini begini. Oh ya siap, saya bantu. Nah berarti itu kita itu menggunakan kekuatan lain. Qad ja'akum minallahi nur.
Nah, kalau enggak fatal. Ini perlu dijelaskan seperti ini. Oke, sekarang dilihat lagi ayat surat As-Sajdah. Ini gak sampean catet, gak lali ta Pak sampean, Pak? Oh, di video. Nek sempat. Kalah, Pak. Video kita itu kalah dengan video yang lain-lain, Pak. Nyetelnya ini rasa-rasa, Pak. Oke ya. As-Sajdah 24. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Saya mengangkat itu kan ayat sebelumnya itu kan berbunyi walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i waj'alnahu hudan li bani Israil waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu. Dan kami jadikan orang dari Bani Israel itu beberapa yang menjadi pemimpin yang memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk. Nah, jawabannya sekarang begini, Pak. Petunjuk itu ada dua. Ada berapa? Dua. Petunjuk umum dan petunjuk khusus. Paham? Petunjuk umum itu adalah petunjuk selain petunjuk mengikuti agama Islam dan menjalankannya. Nabi itu bisa memberi petunjuk itu sekedar aspek kognisi atau yang bersifat pengetahuan. Kamu kok tahu alamatnya? Kamu kok tahu rumahnya itu? Iya, saya ditunjukkan oleh ditunjukkan. Berarti Bapak memberi petunjuk. Paham tak? Itu masuk kategori petunjuk umum. Beli di mana itu di sana? Kok tahu? Iya, saya ditunjukkan oleh tetangga saya. Ditunjukkan itu berarti bahasa Arabnya itu dia adalah pemberi petunjuk. Cuma petunjuk itu petunjuk pengetahuan. Paham Pak ya? Oke, ini masuk kategori petunjuk umum. Baik. Sekarang kamu kok tahu doa itu? Iya, saya diajari, saya diberi petunjuk oleh guru saya. Guru adalah pemberi petunjuk. Tapi guru tidak akan bisa memberi petunjuk supaya dia itu masuk Islam atau dia menjalankan, itu bukan wilayahnya guru. Ini masuk petunjuk khusus. Paham Pak ya? Ada berapa macam? Nah, petunjuk khusus itu khas milik Allah. Kira-kira. Bapak mungkin heran loh. Di Kanada, di Montreal itu ada orang yang ahli tajwid, Pak. Profesor ahli tajwid. Mempelajari tajwid. Quran itu Mas. Jenis-jenisnya itu. Ahli usul fikih. Tapi tetap non-muslim dia. Ono sing gak iso ngaji, gak ngerti tajwid, gitu. Muslim. Ono sing gak iso usul fikih, usul fikih, oh, jangankan usulnya, fikihnya aja tidak paham. Apalagi usul fikih. Ya, petunjuk. Nah, ini petunjuk ini namanya petunjuk taufik. Apa? Nah, ini. Tadi. Taufik. Petunjuk taufik. Paham Pak ya? Semua kita bisa memberi petunjuk. Betul enggak? Betul enggak Pak? Semua panjenengan ini bisa memberi petunjuk. Ngene nak, taudun awakmu. Urip ku nak ya. Sing loman. Ya. Sing loman nak ya. Terus sing nyepurawan. Berarti bapaknya memberi petunjuk.
Tapi untuk menjadikan dia itu nanti menjadi loman, menjadi nyepurawan, itu Allah lah yang menentukan. Maka bapak ibu hari ini itu adalah ibu bapak itu orang pilihan. Karena diberi kekuatan Allah, diberi kesadaran Allah untuk datang ke masjid ini. Tidak main-main, Pak. Kata Rasulullah, Allah itu memberi apa saja kepada orang. Tetapi Allah memberi petunjuk hanya kepada orang yang benar-benar dipilih. Ibu bapak ini disyukuri, dipilih Allah, Pak, bisa di sini. Sudah diberi kekuatan, kesadaran, gitu, Pak. Kan ada, Pak, orang yang sebelum subuh pakai training muter-muter. Ya. Tak takoni, lho sampeyan Islam wis sembahyang dhewe, Pak, kula ngejar kesehatan. Ya wis gak apa-apa, wis ditungakno. Aja dilokno, Pak. Aja dilokno. Suatu saat kita nggak mampu, Pak. Kita hanya mampu memberi petunjuk yang bersifat pengetahuan, tetapi dia sampai ana sing setelah subuh nang omah dhewe, Pak. Terus bersani mobil, Pak. Betul. Ngelosot ning sore mobil, disikat ning sore terus kocok-kocok di sini. Loh, lagi bapak iki gak bersani mobil, gak drilingan, gak apa lagi. Kan berarti dipilih Allah. Kurang apa? Ya kan gitu. Nah, sudah. Jadi Allah itu memberi petunjuk yang bersifat khusus. Bahkan oleh kitab Al-Marwazi itu dikatakan sebenarnya bayi yang lahir terus iso ngerayangi apa sih, Pak, ini wong wedok gua apa sih, Pak? Iya lagi lah. Iya. Cek fasih ya sama ngomongan. Ya toh? Itu namanya petunjuk. Itu namanya petunjuk al-khissi. Petunjuk insting. Bisa ngerayangi dhewe lho, Pak. Iya toh, Pak? Sampeyan biyen yo ngono, Pak. Saiki yo ngono. Kalau sekarang enggak insting itu, Pak. Itu namanya hidayah, Pak. Itu hidayah. Nah, berarti kontroversi soal itu adalah kontroversi soal pengertian hidayah, pembagian hidayah. Jadi ayatnya lengkap begitu. Jadi ayat yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang beri petunjuk, surat Al-Qasas ayat 56. Ayat yang memberi petunjuk, ayat menjelaskan bahwa selain Allah pun bisa memberi petunjuk yang bersifat umum adalah surat Al-An'am ayat 90 dan As-Sajdah 24. Sudah, Pak ya. Oke, paham tuh, Pak ya? Nah, berarti kita sudah tidak ragu kalau kita ada orang salawat, Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, artinya ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Bibarkatil hadi Muhammad, ya Allah, dengan atas usaha yang sungguh-sungguh dari Al-Hadi pemberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad. Masih ada yang ragu? Tanyakan. Tanyakan ya, masih ada yang ragu. Ini petunjuk ya. Ayo sama-sama. Ada yang tanya? Ada yang mau tanya, Bu? Enggak ada. Nanti kalau masih ada yang kontroversi, tanya saya supaya saya mau belajar. Saya suka. Saya tidak suka ditanya yang saya bisa jawab. Berarti saya tidak ada tantangan. Tapi kalau ditanya saya tidak bisa jawab, itu baru saya kemudian di rumah itu pulang biasanya tidak langsung kemana itu, tidak langsung buka lontong, itu langsung biasanya itu saya buka di buku-buku di komputer, ini gimana ini. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ayo semuanya. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad.
Baik, sekarang langsung kita lanjutkan ke topik kita, walaupun waktunya sudah tinggal 20 menit. Ini Pak ya, di situ ada kata-kata di dalam doa tahajud kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal. Kalau tidak hafal ya tidak apa-apa. Ya berarti waktu tahajud ya pegang buku ini, ada doa tahajud di sini. Yang sudah hafal siapa? Yang sudah hafal doa tahajud? Loh, Pak, sama tahajud sama nih. Itu loh Pak, Allahumma lakal hamdu. Itu loh Pak, anta nurus samawati wal ardi. Itu kan doa tahajud Pak. Dan itu tidak hanya khusus tahajud. Bapak sujud boleh. Sujud boleh. Bahkan kalau Imam As-Suddas itu Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq والساعة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. والنبيون حق. Dan seluruh nabi itu saya percaya benar-benar adanya dan benar-benar membimbing. Paham Pak ya? Nah kalau Bapak tahajud kemudian menyebut dan seluruh nabi itu benar, sekarang jangan dibiarkan ini kata ini global. Jangan dibiarkan kata ini global. Paham Mbak ya? Di breakdown supaya agak lama menjadi wan nabiyyuna haq, dan Nabi Adam itu benar. Siapa lagi? Nabi Idris itu benar. Terus kalau ada TK Pak teman-teman, ada TK itu apa loh nabi itu di breakdown. Wan nabiyuna haq wa Muhammadun haq, dan Nabi Muhammad itu juga benar. Benar, aku percaya dan aku akan mengikutinya. Paham Pak ya? Itu berarti kita waktu tahajud kita itu disuruh berakrab ria dengan para nabi-nabi itu, karena kita sebut satu-satu. Anak TK itu kan sudah hafal Pak, nama-nama nabi itu ya. Dilakukan dulu Pak. Ya itu golongan tua Pak. Hum Adamun Idrisun Nuh itu mak itu sekali gak cocok untuk anak cilik-cilik gak cocok. Dilakukan sing enak Pak. Masih wis tuwa lagu TK lah gak apa-apa sih. Yang penting hafal ya. Tapi kalau itu kita hafal, betapa indahnya mulut kita memanggil seluruh nabi. Ya Allah, Nabi Adam itu benar, Nabi Idris itu benar, Nabi Nuh itu benar, Nabi Ibrahim itu benar, Nabi Ismail itu benar, terus dan sebagainya. Terus disebut kemudian khusus Nabi Muhammad disebut khusus wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu benar, Nabi itu benar saya ikuti. Nah, sebagai penutup, jadi kita sebetulnya disuruh untuk itu. Sebagai penutup, sekarang Bapak posisi, enggak usah posisi lah. Coba Bapak ketika tasyahud, ya, tasyahud itu menyebut Nabi Muhammad enggak boleh pada rakaat pertama, enggak boleh. Minimal rakaat kedua. Rakaat ketiga enggak boleh. Harus rakaat keempat atau rakaat terakhir, pokoknya begitu. Karena untuk bisa menyebut Nabi Muhammad harus membersihkan hati dulu. Itu Pak. Coba sekarang Bapak waktu tasyahud, kan kita baca selawat Nabi itu. Nah, coba saya urut mulai dari panjenengan. Itu. Salah nang arep dhewe. Jadi ketika minta itu saya beri permulaannya, ya Allah,
Jadikan saya sabar seperti Nabi Muhammad, tidak muring-muringan seperti Nabi Muhammad. Apalagi Pak? Ikhlas seperti Nabi Muhammad. Loh, kentean. Ayo Pak. Jadi kita itu menjerit, baca selawat itu sambil menjerit, ya Allah saya jadikan, kenapa sih saya kok begini? Cari penyakit yang paling, kalau seringkali kok mengharap dipuji orang, diapresiasi orang, Bapak minta, ya Allah saya ini kok mengemis dihormati, saya kok mengemis dipuji terus, saya dikritik kok marah. Saya jadikan orang yang ikhlas seperti Rasulullah. Ayo Bapak. Sabar sudah Pak, sudah milik saya. Harus gantilah. Ya, jadikan saya ini kuat semangat, tahan banting seperti Rasulullah. Jadikan saya pemaaf seperti Rasulullah, tidak pendendam. Istiqomah itu maksudnya apa Pak? Ya, berbeda. Terus. Nah, berakhlak mulia itu umum Pak, itu kurang ngeh, Pak ya, itu kurang ngeh. Ayo Pak di breakdown. Ciri sing ini, untung melakukan ini. Akhlak mulia ini macam-macam toh Pak nggih. Jenengan yang punya sifat apa yang perlu didandani? Contoh Pak nggih. Ya Allah jadikan saya kuat sujud seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Apa contohnya yang lagi? Makanya tidak bisa Pak sholat khusyuk itu tanpa memasukkan memori dulu sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu memasukkan memori, nanti waktu sholat tinggal mengeluarkan. Saya bisa otomatis gini kan karena sudah menulis dulu Pak. Ya Allah saya jadi, Pak ini dulu. Takwa itu umum Pak, umum. Jadikan saya dermawan seperti Rasulullah. Itu Pak nggih, gitu. Ayo sebelahnya Pak. Bingung kok. Iki gak beliau tok sing bingung. Padha iki padha, cuma gak kota. Maksud saya, agama itu tidak bisa Pak hanya dengan formalitas. Ini gak bisa. Kudu direnungkan, diusaha. Setiap hari itu ada usaha baru. Berkali-kali saya katakan, insanity is doing the same thing again and again, over and over, and expecting different result. Einstein mengatakan, yang disebut orang gila itu siapa? Orang gila itu orang yang melakukan sesuatu yang sama, tidak ada perubahan, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang berubah. Betul Pak? Kita ingin sholatnya lebih khusyuk, tapi nggak ada kemauan begini-begini. Masih banyak Pak, kita bisa 100 Pak soal ini. Itu tadi soal diri. Sekarang kalau jadi istri, suami, ya Allah, jadikan istri saya sabar. Gak nyocrot aja. Rasulullah, ya Allah jadikan istri saya itu tidak pelit ya Allah. Setiap saya nyumbang mesti kan gua apa maneh itu. Ya Allah jadikan anak saya nomor 1. Yang kekurangannya apa? Anak saya jadikan sholatnya tepat waktu seperti Rasulullah. Ya Allah jadi terus ini Pak. Nanti Bapak punya ide nanti di rumah ditulis. Itu. Ya Allah besok ketika malaikat Israel sudah datang, datangkanlah Rasulullah. Besok ketika saya bangkit dari kubur, datangkanlah Rasulullah mengambilkan air dari telaga Al-Kautsar. Waduh.
sholat kita itu saya jamin nikmat, ya senang, itu berarti mengakrabkan kita itu diakrabkan. Maka saya walaupun kajian sholawat ini sudah berapa edisi ini ya, itu. Berapa edisi kita menjelaskan sholawat, tidak ada habis-habisnya. Karena untuk meniru Rasulullah itu perlu waktu yang panjang. Tolong dipikirkan, saya beri PR, enggak ya? Saya beri PR, mau? Bikin doa-doa yang menyangkut Nabi Muhammad untuk persediaan kita nanti tasyahud supaya more qualified, lebih berkualitas. Terakhir Pak, ini ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Pak Haji, sudah hafal doa tahajud? Sudah? Bentar, sabar. Sudah hafal doanya tahajud? Belum, saya kasih buku. Saya kasih buku. Nih, saya kasih buku. Sudut terakhir itu saya selalu mendoakan kedua orang tua dan teman-teman yang telah berdoa. Ya. Terus gimana? Maksud saya setiap sholat itu selalu begitu. Wah, baik sekali Pak. Sudah Pak, itu baik. Cuma jangan hanya doa, gitu Pak Haji ya. Jangan hanya doa. Sekali-kali Bapak ada anak miskin itu kok tidak sekolah nak, ini yang saya telat 3 bulan SPP ini untuk SPP-mu nak, tapi Bapak niat ini adalah saya persembahkan untuk ibu saya dan bapak saya. Tapi boleh mendoakan palsi. Apa? Mendoakan palsi. Boleh Pak, ya harus Pak. Harus kebangetan transfer gak, fisik gak, ndongok gak, ya Allah. Betul. Cocok sudah. Oke. Yang lain? Itu. Mau tanya yang lain boleh ya Pak? Boleh. Itu pada saat kita menyanyikan Ya Nabi Salam Alaika, kenapa kok berdiri Pak? Oke. Nanti saya jawab lewat email ya. Itu, ya. Terima kasih. Ya, ini tantangan. Saya kemarin itu saya ditanya di Sidoarjo soal itu, saya nggak jawab. Beri kesempatan waktu saya 2 hari untuk mempelajari itu dan sudah jadi jawabannya. Ibu kirim karena panjang. Suatu saat aja saya terangkan ya. Panjang itu sekitar 2 halaman itu berdiri. Yang jelas tidak wajib. Ya. Tidak ada yang mewajibkan, tidak ada. Baik ya. Tidak apa-apa. Kalau ibu mamanya semuanya berdiri, ibu duduk juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paham ya Pak ya? Itu. Tetapi kalau berdiri juga tidak apa-apa. Niat apa? Niat menghormati orang. Sudah selesai. Presiden kesini aja Bapak Ibu berdiri. Nah, sekarang kita menyebut Nabi nggak berdiri. Walaupun alasan itu tidak terlalu benar lah. Kenapa kita membaca salawat Nabi waktu sholat ke duduk? Ayo. Paham? Jenengan itu loh tasyahud tak duduk toh. Makanya. Oke, yang jelas tidak wajib. Oke. Cukup Bu ya? Ibu sudah punya buku ini? Belum? Monggo silakan. Kita ini bersyukur hidup di daerah yang sudah mendapat petunjuk melaksanakan zakat Islam. Bersyukur. Kami balik saja. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup dilahirkan di daerah-daerah misal Papua, Bali dan sebagainya, yang tidak atau belum mendapatkan tunjuk saudara. Apakah telah juga kita dinikahi bertanggung jawab? Terima kasih, mohon maaf. Pertanyaan menampar kita sendiri sebetulnya. Menampar kita sendiri Pak. Kenapa kita tidak mengirim? Kita cari dana. Nah,
mengumpulkan lagi, dana lagi terus toh. Ini artinya orang Islam harus kaya, Pak. Paham toh? Kenapa kita kalau tahu di Papua nggak ada ustadz, kenapa kita tidak ngirim ke sana? Selama kemudian kita umrohnya sampai tiap bulan umroh, di mana logika kita? Paham, Pak? Tiap bulan umroh 50 juta. Betapa egoisnya. Sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka begitu kan yang tanggung jawab kita. Jadi pertanyaan itu menampar saya, menampar Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin ada mahasiswi saya, Pak, saya akan ke Papua, luar biasa, sangat bagus. Cuma kamu kalau ke sana bukan mencari kenikmatan, tapi menikmati penderitaan. Tapi saya siap, Pak, ini perempuan, saya akan tinggal di sana. Nah itu bagus. Jadi itu tanggung jawab kita, Pak, tanggung jawab kita semuanya. Kita kan harus meratakan itu semuanya. Maka saya salut kepada Ustadz Karataman yang sudah di sana, yang membagi Quran di sana. Tapi membagi Quran, nah, kalau nggak ada yang ngajari siapa, Pak? Oh, yang di sini aja banyak yang belum bisa baca. Itu berarti perlu Ustadz, perlu pendamping. Gitu, Pak, ya. Tapi bagaimana kalau seumur hidupnya itu tidak ada yang memberitahu soal Islam? Ya, Pak, ya. Itu berarti masa fatrah. Masa fatrah itu masa vakum, seperti surat Yasin itu litunzir qauman ma unzira aba'uhum fa huwa filun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun. Itu tidak ada Nabi. Nah itu masa fatrah. Itu terserah Allah. Mungkin bagaimana memberikan ampunan kepada mereka. Bahkan bapaknya Nabi sendiri itu masuk dalam masa fatrah tadi. Itu, Pak, ya. Seperti itu. Ya, itu kita mohon ampun pada Allah. Ya kita jadi mereka jangan disalahkan, yang disalahkan ya kita. Itu. Makanya saya kemarin itu ada orang, Pak, saya ini umroh keberapa ini? Nah, mungkin ke 17, Pak, umroh. Ini 17 kali umroh ya baik, Pak. Cinta Nabi boleh. Tapi, Pak, mosok sampean gak sakno ta, Pak? Gurune ngaji anak sampean lho durung umroh, mbok ya sekali-kali kayak gurune anak ngaji po itu. Mosok seneng, mari kita bagi sinar matahari, kita bagi rembulan, kata Bimbo. Itu kan sampean seneng ya, sampean iso melihat Nabi sendiri lah. Sing ngulangi ngaji anakmu itu. Akhirnya diumrohkan, dihajikan. Jere sing guru ngaji. Masya Allah, Pak, matur nuwun, Pak, matur nuwun. Aku gak iso dadi matahari, aku dadi rembulan. Jadi saya nggak bisa biayai, tapi yang mengetuk pintunya itu hatinya orang. Saya kira begitu, Pak. Ini sudah jam 5.15. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kami yakin Kau Maha Kuasa, ya Allah, mengendalikan leher orang-orang yang zalim, khususnya di Israel sana, ya Allah. Engkau lah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa Palestina, saudara-saudara kami, dan Engkau bisa memberikan pertolongan sampai merdeka. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengkaji Islam pagi ini, melalui kajian ini, mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan orang tuanya, mengerti apa yang harus direnungkan setiap tasyahudnya, mengerti apa yang harus dilakukan ketika tahajudnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.